Assalamualaikum Ibu Nadia, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore juga Ibu Lini. Apa kabarnya nih Ibu Nadia? Alhamdulillah nih dalam keadaan sehat dan baik. Bu Lini gimana Alhamdulillah. nih? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya Bu Nadia ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima Amin, kasih amin. Ibu Nadia sudah datang ke sini. Kemarin Ibu Nadia ada menghubungi saya ya, dan kita sudah sepakat ya Bu ya bahwa hari ini kita akan berdiskusi nih, ya kan Bu Nadia ya. Iya, Apa iya nih Bu. apa nih yang ingin Ibu Nadia bicarakan hari ini? Iya nih Bu Lini, saya agak galau juga nih. Ada sedikit yang mau diceritakan. Ini Bu Lini, saya kan pembelajaran ekonomi itu sering menggunakan kerja kelompok untuk Mhm. diskusi dan presentasi. Nah, murid-murid saya itu kurang aktif nih Bu Lini saat saya meminta mereka berdiskusi. Oh, jadi Ibu Nadia sedang galau ya, karena murid-murid Ibu Nadia kurang aktif, begitu ya Bu ya? Ya, betul Eh, sekali nih. mm. Nah, jadi eh, permasalahan daripada murid Ibu di kelas itu seperti apa ini Bu? Coba ceritakan lebih lanjut lagi. Ya, terima kasih nih Bu Lini ya diberi kesempatan. Jadi anak-anak saya di kelas itu cenderung diam dan tidak terlibat aktif ketika saat diskusi kelompok dan presentasi kelompok di depan kelas. Nah, Mhm. ketidakaktifan ini ya terlihat dari tidak adanya partisipasi mereka saat berbicara atau bertanya atau memberikan pendapat. Oke, baik. Berarti begini Bu Nadia, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, karena waktu kita ini kan tidak lama ya Bu ya, kurang lebih 15 menit. Nah, Ya, apa nih tujuan yang ingin Ibu capai dari percakapan kita pada hari ini? ya, ini Bu Lini, saya ingin sekali anak-anak saya itu bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, terutama pada saat diskusi dan kegiatan presentasi di depan kelas. Jadi mereka bisa berani menyampaikan pendapat dari hasil pembelajaran itu sendiri. Berarti inginnya siswanya aktif gitu ya Bu ya, dalam berdiskusi dan presentasi. Nah, yang Ibu pahami sendiri tentang murid yang aktif itu seperti apa? Iya, begini. Jadi saya sangat berharap penuh bahwa anak-anak murid saya itu aktifnya itu ketika mereka bisa berpartisipasi, kemudian bisa lebih percaya diri dalam berbicara di depan teman-temannya, kemudian tentunya bisa memahami materi dengan baik, sehingga mereka siap dalam berkontribusi setiap kali diminta berdiskusi. Oke, jadi keinginan Ibu Nadia ini agar anaknya percaya diri, kemudian memahami materi dengan baik, begitu ya Bu ya. Iya, betul Baik, sekali. coba kita identifikasi dulu Bu, apa yang mungkin menjadi penyebab murid tidak aktif. Pernahkah Ibu memperhatikan mungkin apa dari siswa ini penyebab dia tidak aktif tersebut? Ya, betul sekali Bu Lini. Saya juga rasa penasaran nih kenapa anak-anak saya itu di kelas ketika diminta berdiskusi kayak pasif gitu kan. Jadi saya mulai mengidentifikasi sepertinya mereka itu pertama ya kurang percaya diri, ya merasa tidak yakin dengan kemampuan, jadi agak sulit untuk berkontribusi dalam diskusi. Kemudian penyebab yang kedua menurut saya mereka punya ketakutan, takut salah gitu kan di depan teman-teman, sehingga lebih baik enggan saja berbicara itu daripada salah gitu kan. Mhm, Kemudian baik, ada juga yang ketiga kurang pengalaman, tidak mhm, terbiasa gitu kan berbicara di depan kelas. mhm. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya, apa yang sudah Ibu perhatikan selama ini dari murid-murid tadi. Nah, sekarang apa nih yang menjadi kekuatan yang sudah Ibu lakukan untuk apa namanya, meminimalkanlah hal tersebut? Iya, nah jadi dari hasil pengamatan juga sekian setiap kali pembelajaran saya merasa bahwa anak-anak saya ini kalau saya arahkan lebih fokus gitu kan dengan mungkin diskusi kelompok kecil misalnya gitu kan. Nah, mungkin dengan terbiasa
berdiskusi di kelompok kecil, mereka akan terbiasa untuk berbicara dengan rekan sejauh dengan teman sebaya dulu. Nah, kemudian baru bisa berkontribusi dalam kelompok yang lebih besar. Mungkin seperti itu Oke. kekuatannya. Heeh, baik. Jadi kekuatannya tadi anak-anak bisa berdiskusi dulu ya, Bu, ya, dalam kelompok kecil. Akan Ibu lakukan. Uh, Mohon izin Bu Lini, tadi ada gangguan sepertinya. Apa ya Bu Ya. Lini pertanyaannya? Apa nih, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi kan kekuatannya tadi bisa mengajak anak-anak diskusi dalam kelompok kecil. Nah, kemudian, langkah atau cara berbeda apa nih yang sudah Ibu lakukan daripada yang Iya, langkah-langkah tadi? ya juga ini saya memikirkan juga ya Bu Lini ya, seperti apa nih anak-anak nanti yang akan bisa memancing mereka bisa berdiskusi dalam kelompoknya. Ya pertama itu saya, memberi waktu kepada mereka untuk, berdiskusi dalam kelompok kecil. Kemudian yang kedua, membagi peran dalam kelompok ya. Kalau misalnya hanya terfokus pada bagian yang penyaji saja, saya membagi mereka menjadi peran-peran yang lebih beragam lagi. Misalnya ada yang sebagai pencatat pertanyaan gitu, ada yang mengajukan pertanyaan, kemudian ada yang memberi tanggapan. Nah, kemudian juga saya mencoba untuk memberikan pujian. Jadi ketika mereka berhasil menyampaikan pendapat, walaupun singkat, tetapi saya mencoba memuji mereka dengan hal-hal yang sederhana. Kemudian juga Oke. memberikan sesi latihan presentasi. Heeh, luar biasa sekali ya yang, cara berbeda yang sudah Ibu Nadia lakukan. Nah, jadi seperti apa nih, Bu, harapan Ibu terhadap murid tersebut? Iya, jadi harapan saya tentunya setelah nanti melakukan strategi yang berbeda tadi, si anak mulai berani untuk menyampaikan ide-ide mereka terkait materi pembelajaran gitu kan, lebih menguasai lagi tentang pemahaman terhadap materi. Mungkin seperti itu ya Bu Lini ya. Oke, Ibu, luar biasa sekali. Jadi, harapannya nanti anak-anak ini bisa menyampaikan pendapatnya seperti itu ya, Bu, ya. Iya, Kalau dikatakan harapan Ibu Nadia tadi berada di level 10, nah sekarang kondisi murid Ibu Nadia ini, eee, berada di level berapa? iya, betul sekali Bu Lini untuk uh, level anak itu dari 1 sampai 10 saat ini mungkin masih 5 ya Bu Lini ya, karena dari setiap kelompok itu ya rata-rata didominasi oleh 1-2 anak saja yang berani berbicara gitu. Sementara 4 orang yang lain ya masih pasif saja. Berarti, masih berada di level 5 ya, Bu, ya, kalau di kita range antara 1 dan 10. Nah, Iya, sekarang, keinginan Ibu Nadia sendiri, nanti anak-anak ini akan sampai pada level berapa? iya betul Bu Lini. Saya berharapnya anak-anak itu bisa sampai ke level 7 atau 8 sih sepertinya. 7 aja mungkin sudah luar biasa nih. Kalau bisa berada di level 7. Level 7 ya, Bu, ya, luar biasa sekali. Nah, tentunya kita perlu membuat sebuah rencana nih, Bu, untuk mengatasi daripada hal-hal yang tersebut tadi. Menurut Ibu, apa langkah yang bisa diambil untuk, mengatasi permasalahan tersebut? Ya, saya juga sudah merancang nih Bu Lini ya, strategi pembelajaran agar anak-anak itu bisa aktif dalam kegiatan diskusi yang seperti saya singgung di awal tadi juga, itu diawali dengan memberikan motivasi gitu kan kepada anak agar bisa berkontribusi dalam setiap diskusi dan presentasi. Mungkin saya awali dengan memberikan pujian gitu kan, dorongan-dorongan secara moral mungkin ya agar mereka bisa lebih percaya diri. Nah, kemudian tentunya memastikan juga bahwa murid dapat memahami materi dengan baik. Ya kalau materi sudah dikuasai dengan baik, mungkin akan lebih mudah bagi anak untuk menyampaikan hal-hal yang sudah mereka pahami tadi di dalam diskusi kelompok. Dan juga Oke, tentu pembagian peran itu luar biasa heeh. penting. Luar biasa sekali ya, Bu, ya. Jadi adanya perlu motivasi atau tujuan, kemudian juga waktu khusus mungkin untuk persiapan presentasi dan juga pembagian peran ya, Bu, ya, begitu rencananya. Nah Iya sekarang, betul sekali. dukungan apa saja nih yang diperlukan untuk, melaksanakan rencana tersebut?
Ya, terkait dukungan ya tentu saja saya tidak bisa jalan sendiri ya Bu Lini ya. Saya juga minta bantuan nanti dengan rekan sejawat untuk sama-sama mendiskusikan tentang perencanaannya untuk pembelajaran saya nanti. Kemudian juga saya meminta anak-anak saya agar bisa eh, lebih aktif lagi tadi, lebih berkontribusi gitu kan. Nah, tentunya dengan dukungan dari rekan sejawat dan murid-murid secara langsung itu akan mencapai tujuan dari yang saya harapkan. Oke, nah sekarang tadi sudah menyinggung juga ya Bu ya siapa ya yang terlibat tadi siapa saja ada rekan guru berarti tadi siapa saja tadi Bu yang Iya. terlibat? Iya. Nah, sama juga Mhm, Bu Rini ya. Jadi mhm. keterlibatan dari rekan sejawat itu juga penting terutama yang sesama mata pelajaran nih, yang satu rumpun ya. Karena saya belajar ekonomi, jadi saya akan berbagi praktek juga nanti dengan rekan sesama guru pengajar ekonomi. Tentunya dengan saling berkolaborasi, saya akan mendapatkan tambahan-tambahan masukan gitu kan, apa yang mungkin perlu saya perbaiki dari Oke, rancangan luar biasa. pembelajarannya. Heeh, luar biasa sekali, bagus sekali rencananya Bu Nadia. Nah, sekarang Bu Nadia, kapan nih akan memulai melaksanakan rencana tersebut? Iya, terkait rencana aksi tersebut saya pengennya sih lebih cepat ya Bu Lini ya, karena Mhm. ini anak, perlu juga kemampuan untuk berpikir kritisnya gitu kan. Jadi rencananya mungkin dalam 2 minggu ke depan bisa saya laksanakan. Oke. Dalam 2 minggu ke depan ya berarti Bu Nadia ya. Oke, nah Iya, sekarang, eee, sepertinya kita akan menentukan bagaimana Ibu Nadia akan menindaklanjuti rencana ini, bagaimana ini, mengukur dari keberhasilannya ini kira-kira indikator keberhasilan dari rencana Ibu ini seperti apa? ya tentunya untuk mengetahui keberhasilan murid saya dalam berpartisipasi aktif ini saya melihat dari, jumlah murid dulu ya yang secara konsisten mungkin bisa berpartisipasi. Jadi kalau sebelumnya mungkin hanya satu 2 anak yang bisa berkontribusi, nah mungkin dengan peningkatan jumlah murid itu bisa terlihat, indikator keberhasilannya. Kemudian, secara sukarela gitu kan anak bisa mengajukan pertanyaan, nah tanpa paksaan gitu. Jadi dari banyaknya anak yang mengangkat tangan misalnya atau meminta izin untuk mengajukan pertanyaan itu mungkin bisa terlihat dari keberhasilannya. Oke, berarti terjadi peningkatan jumlah, partisipasi aktif dari siswa ya, Bu, ya? Luar Iya biasa betul sekali nih. sekali. Oke, Bu Nadia, bagaimana nih kita menjadwalkan sesi coaching untuk berikutnya untuk mengevaluasi hasilnya kira-kira kapan nih Ibu bisa ada waktu Hmm, untuk pertemuan berikutnya? mungkin setelah saya melakukan rencana aksi ya supaya bisa Mhm. melaporkan hasilnya mungkin minggu ketiga nanti ya, Setelahnya Lini berarti ya. minggu ketiga ya, Bu, ya? Kita Iya akan, sepertinya minggu ketiga. saya tidak sabar nih ingin melihat bagaimana mendengar cerita dari Ibu Nadia hasilnya nanti. Ya. Oke, baik Ibu Nadia, kita sudah hampir sampai di penghujung perbincangan kita. Nah, bagaimana perasaan Ibu Nadia sekarang nih setelah kita menyusun rencana ini? Alhamdulillah ya Bu Lini ya setelah melalui coaching ini saya lebih percaya diri dan juga merasa lega gitu kan sudah bisa bercerita tentang keluhan yang saya rasakan. Karena kalau sebelumnya saya hanya berpikir wah ini agak sulit, wah ini agak ribet ini kalau tapi setelah kita melalui proses coaching ini saya lebih percaya diri untuk bisa melaksanakan rencana aksi tersebut. Alhamdulillah, artinya Bu Nadia sudah, menemukan ini, cara bagaimana yang harus dilakukan oleh Ibu Nadia dalam mengatasi permasalahan siswa yang tidak aktif ini ya, Bu, ya. Oke, Ya, saya, luar biasa senang sekali Bu Nadia bisa membantu, eee, coaching kita pada hari ini, kemudian selamat mencoba dan saya tunggu laporan perkembangan di sesi berikutnya itu, iya, gitu Ibu siap Nadia. Ibu Lini. Saya juga luar biasa ini bisa Oke, bertemu dengan Ibu Lini sebagai coach saya pada mhm. kesempatan ini. Terima kasih Oke, Ibu Lini. sama-sama. Iya, sama-sama. Sampai jumpa, semoga berhasil, tetap semangat Bu Nadia. Iya, semangat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Coach. Mohon maaf Selamat mengganggu siang. nih. Ya, Eee, apa Coach ada waktu hari ini?
Ya, alhamdulillah Bu Lini, luar biasa nih. Saya lagi kosong ini, sedang nggak ada kerjaan. Alhamdulillah, ini ada yang ingin saya bicarakan nih Coach. Boleh tidak minta waktunya sebentar? Oh, sangat boleh nih Bu Lini. Saya juga lagi perlu masukan juga nih terkait juga nanti hasil diskusi kita kucing hari ini seperti apa. Saya sangat tertarik nih menunggu cerita Ibu Lini. Iya nih Coach, saya ada sedikit permasalahan yang terjadi dengan siswa saya di kelas. Jadi siswa saya tersebut ini seperti malas begitu mengerjakan tugas. Oh, itu ya yang sedang dialami Ibu Lini ya. Eh, luar biasa nih Bu Lini. Saya juga terima kasih Bu Lini mau berbagi juga cerita dengan saya walaupun kita di ruang virtual ya. Mungkin coaching kita kali ini kurang lebih 15 menit ya Bu Lini ya. Ya, Terkait tadi permasalahannya anak-anak itu luar biasa nih. Saya ingin sekali mendengar cerita Ibu Lini lebih panjang. Kira-kira dari permasalahan itu harapan Ibu Lini terkait pertemuan coaching kita ini apa kira-kira? saya berharapnya pada pembicaraan kita ini nanti saya menemukan cara yang efektif bagaimana untuk menangani siswa yang malas mengerjakan tugas, kemudian kalaupun mengerjakan dia bisa tepat waktu begitu, Bu. Oh iya, jadi permasalahan Bu Lini ini murid itu terlambat mungkin ya dia menyelesaikan tugas gitu kan mungkin ada Betul. beberapa hambatan mungkin yang dihadapi anaknya ya. Nah terkait hal itu Bu Lini pernah nggak mengidentifikasi gitu apa yang membuat murid Bu Lini terkesan lambat gitu dalam menyelesaikan tugas atau tidak tepat waktu tadi? Ya, sebenarnya saya sudah pernah mengajak siswa berbicara secara personal, kan ada beberapa orang nih Bu, siswa saya yang seperti itu di kelas. Sudah pernah saya ajak bicara, menanyakan alasan dibalik dari mereka berbuat seperti itu. Jadi saya juga berefleksi juga nih, apakah memang tugas saya terlalu sulitkah atau memang dari si anaknya sendiri yang mungkin kurang minat dengan pelajaran saya atau Ah mungkin iya. ada masalah pribadi yang mengganggu mereka. Nah, seperti itu sudah saya lakukan, gitu. Ya luar biasa nih Bu Lini ya, tentunya sudah mengidentifikasi penyebab bisa murid Bu Lini terhambat dalam penyelesaian tugasnya. Terkait juga masalah pribadi anak juga mungkin ya, itu bisa kita nanti lebih bahas secara mendalam. Nah, kemudian Ibu Lini setelah mengidentifikasi masalah tadi, tentu punya dong solusi ya atau rencana aksi untuk mengatasi masalah yang sedang Ibu Lini hadapi. Apa itu solusi atau rencana aksinya? Kalau rencana saya berusaha untuk membuat tugas tersebut menjadi lebih menarik, kemudian juga berupaya untuk memberikan dukungan atau bantuan jika siswa tersebut mengalami permasalahan mungkin dalam pembelajaran, juga mengajarkan siswa nih tentang pentingnya bagaimana tanggung jawab dan bagaimana tugas tersebut merupakan bagian dari komitmen siswa tersebut terhadap pembelajaran dan mungkin juga mudah-mudahan nanti juga bisa melibatkan orang tua, dalam hal ini, Bu. Oh, itu betul sekali ini Bu Lini ya. Artinya kita memberikan tanggung jawab juga kepada si anak untuk bisa memecahkan permasalahan sendiri ya. Jangan sampai mengganggu ke permasalahan di sekolah. Terkait juga peran orang tua juga ini luar biasa penting ini karena kita sebagai guru tidak bisa melepaskan diri dari kolaborasi dengan orang tua. Luar biasa sih Bu Lini rencana aksinya. Kemudian Bu Lini, saya sependapat sekali dengan Bu Lini ya terkait hal-hal untuk rencana aksi tersebut. Apa yang menjadi tantangan besar bagi Bu Lini agar bisa mengakomodasi kebutuhan belajar anak karena kan kita tahu anak terlambat menyelesaikan tugas mungkin ada kebutuhan belajarnya yang tidak terpenuhi. Terkait hal itu Betul. ada nggak kira yang bisa dijelaskan Bu Lini? Kalau terkait tantangan sih ada, Bu. Jadi, kita juga berevaluasi diri juga nih ya, Bu, ya. Apakah mungkin dari pembelajaran kita kah yang kurang mengakomodir, kebutuhan anak. Nah, jadi kita juga dari segi pembelajarannya, artinya dari segi tahapan awal sampai sebelum dia melakukan evaluasi juga kita perbaiki juga bagaimana materi-materi kita berikan, sesuai dengan kebutuhan anak. Mungkin seperti itu, Bu.
Iya, betul sekali ya Bu Lini ya, saya sangat sependapatnya. Artinya pembelajaran yang kita rancang juga tentunya bisa berpihak kepada murid. Apakah bisa Betul. nanti dengan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, itu juga bisa kita nanti rancang juga. Mungkin Bu Lini juga pasti sudah memikirkan hal tersebut ya. Ya. Nah, kemudian Bu Lini dari skala 1 hingga 10 nih Bu Lini. Kira-kira posisi murid Bu Lini sekarang dalam upaya untuk mencapai tujuan dari pemecahan masalah ini berada di level berapa nih Bu Lini? Sepertinya kalau untuk level mungkin masih di level 5 atau 6 Bu, seperti itu. Iya Bu Lini ya, tentunya dengan beranjak dari level 5 sekarang nih Bu Lini, eee, pengennya tuh ke level berapa sih posisi murid kita? Artinya setelah Bu Lini bisa me melaksanakan rencana aksi tadi, tentunya ada harapan bergerak ke level berapa sih anak kita itu? Ya tidak muluk-muluk lah Bu, level 7, 8 lah, seperti itulah. Ibaratnya yang penting ada kemajuan, ada progres yang lebih baik dari murid tersebut. Iya, betul juga ya Bu Lini ya, artinya kita dengan level 7, 8 itu sudah luar biasa bagi si anak ya, ada perubahan lah paling tidak Betul. ya pada dirinya. Mhm. Kemudian Bu Lini, setelah tadi menetapkan target level 7 atau 8, ada langkah berbeda nggak yang dilakukan Bu Lini nih dalam rencana aksi nanti? Apa itu? Iya, iya ada Bu. Kalau langkah berbeda yang rencananya akan saya lakukan ini mungkin, memberikan instruksi di tugas saya itu instruksinya dibuat lebih jelas dan rinci tentang tugas apa saja nih yang harus mereka kerjakan. Dan juga, eee, berdiskusi dengan wali kelas juga nih untuk mengkonsultasikan, siswanya ini harusnya seperti apa, diperlakukan seperti apa, begitu Bu. Oh iya betul sekali ya betul. Mhm. Saya sangat sependapat nih. Artinya dengan instruksi yang jelas mungkin bisa membantu anak bisa lebih memahami. Dengan Betul, memahami tugas tentu bisa lebih mudah untuk mereka menyelesaikannya. Dan iya juga dengan wali kelas ya, ini luar biasa iya, ini Bu Lini. heeh, Saya suka nih kolaborasi dengan siapapun terbuka tadi dengan orang tua gitu kan, dengan wali mhm. kelas. Nah kemudian apa nih indikator keberhasilan dari rencana aksi yang akan Ibu Lini lakukan? Iya, kalau, untuk indikator keberhasilannya, artinya anak ini sudah bisa mencapai, apa namanya, dari segi akademiknya, mungkin dari segi tugas-tugasnya itu bisa nilainya lebih bagus, kemudian lagi untuk pengumpulan tugasnya bisa tepat waktu, kemudian bisa pokoknya dari segi sikapnya pun bisa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik begitu, Bu. Iya sepakat nih, artinya kita bisa Mhm. melihat, keberhasilan itu dari yang utama pengumpulan tugasnya ya, Iya, artinya kemudian ada betul. perubahan sikap, iya. Nah, Mhm. kapan nih Bu Lini akan memulai rencana aksi atas solusi masalah ini? Rencananya ini akan saya lakukan 2 minggu 2 minggu 2 minggu 2 minggu lagi, Bu. Oh, Iya, oke oke, saya tunggu heeh, nih ya. iya, Artinya dalam 2 minggu ke depan Bu Lini sudah akan mhm, melaksanakan rencana aksi. betul. Terkait juga dengan rencana aksi, ada hambatan nggak atau gangguan kira-kira ini dalam mewujudkan solusi atas permasalahan tersebut? Iya, sebenarnya ada sih Bu, sedikit, hambatan ini, mungkin dari segi minat atau motivasi siswa. Nah, itu perlu digali lagi, bagaimana caranya kita sebagai guru lebih memotivasi siswa lagi untuk bisa bersemangatlah istilahnya dalam belajar, dalam mengerjakan tugas, kemudian juga, dari segi akses mereka untuk mendapatkan materi, contohnya kayak buku-buku pelajaran, kemudian juga akses internet, mungkin itu juga yang perlu ada perbaikan seperti itu. Iya betul sekali ya Bu Lini, artinya dengan kita sudah mengidentifikasi hambatan, kita bisa dengan mudah nanti untuk, merancang solusinya juga gitu, kalau si anak Betul, terkendala dengan akses atau seperti apa. Luar iya, biasa nih Bu Lini, saya juga setuju sekali dengan, eee, identifikasi hambatan yang Ibu Lini sampaikan. Kemudian Bu Lini, terkait tadi kan, apa nih komitmen Bu Lini dalam melakukan rencana aksi seperti apa nih? Apa yang ingin dilihat dalam perubahan anak gitu kan? Kalau komitmen saya, berusaha untuk memperbaiki dari sisi pembelajaran saya dulu, Bu.
Jadi, setelah kita mengevaluasi ini kan apakah memang dari segi kitanya kah yang mungkin kurang maksimal dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, jadi dari segi itu. Kemudian tadi, bagaimana caranya agar berupaya supaya pada akhirnya nanti tugas-tugas mereka itu bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu dan termotivasi untuk terus, meningkatkanlah ibaratnya, kinerja mereka, begitu, Bu. Waduh, luar biasa nih Bu Lini ya, komitmennya sudah sangat bagus ini. Artinya dari pribadi ya, tentunya kita juga Betul. merancang strategi yang bisa mengakses pembelajaran berpihak pada murid. Kemudian Betul. siapa nih yang akan Ibu Lini libatkan dalam rencana aksi yang akan dilakukan ini? Oke, baik. Ibu yang rencananya yang akan saya libatkan, ini, kurikulum, karena kurikulum kan yang biasanya mengatur untuk pembelajaran, kemudian juga kita, melibatkan rekan sejawat dan tentu saja yang tidak ketinggalan adalah, wali kelas yang akan terlibat, seperti itu, Bu. Iya, betul sekali ya, kita perlu dukungan juga ya, seperti yang kita Mhm. libatkan dalam hal ini dari bidang kurikulum, dari rekan sejawat terutama ya, karena rekan sejawat juga mempunyai mungkin permasalahan yang sama ya, dan tentunya tidak Betul. tertinggal juga adanya peran wali kelas. Nah, Iya. kalau misalnya Bu Lini nih mungkin agak apa misalnya ya tentang komitmen ini, kira-kira siapa yang akan mengingatkan jika Bu Lini sebagai coach ini lupa dengan komitmen ini? Kalau yang akan mengingatkan mungkin kurang lebih aja sama, Bu, dengan yang terlibat tadi, mungkin juga bisa kita ambil peran kepala sekolah ya, Bu, ya, Oh, yang betul akan sekali. mengingatkan iya, betul, heeh, Iya, karena memang harus ada koordinasi nih kita, tentang permasalahan-permasalahan di sekolah juga dengan atasan kita selain daripada dengan rekan sejawat juga, seperti oh, itu. iya. Betul sekali ya, kita tidak bisa mengabaikan ya peran kepala sekolah mungkin dalam hal supervisi ya atau Iya, observasi di betul. kelas ya kita Mhm. tentunya perlu orang yang bisa mengingatkan kita karena mungkin kita kebanyakan tugas atau seperti apa. Luar Iya. biasa nih Bu Lini, hari ini coachingnya saya berkesempatan mendengar cerita dari Bu Lini, keluhan Bu Lini terkait praktek mengajar di kelas, terkait permasalahan anak, ini juga membuka apa terkait juga apa namanya ini penguasaan saya tentang coaching hari ini luar biasa Bu Lini. Saya terima kasih juga Bu Lini mau berbagi cerita, mau sharing. Semoga kedepannya Bu Lini bisa lebih sukses lagi. Nah, kira-kira kapan Amin. kita bisa bertemu kembali dalam coaching berikutnya? Untuk coaching berikutnya mungkin setelah saya menyelesaikan rencananya ini kan 2 minggu yang berikutnya ya, Bu, ya, akan dilaksanakan. Nah, berarti, kurang lebih minggu ketiga atau minggu keempat nanti untuk, coaching berikutnya. Oh iya, saya tunggu nih ya kabarnya Bu Lini berikutnya ya di coaching berikutnya. Semoga semua berjalan lancar sesuai harapan, sesuai Amin, rencana aksi kita ya yang sudah Ibu Lini amin, lancang tadi. Nah, kemudian mhm. perasaan Bu Lini nih setelah kita coaching kurang lebih 15 menit, apa nih perasaannya? Aduh, perasaan saya sungguh sangat luar biasa, sangat terbantu menemukan solusi-solusi yang saya hadapi. Jadi dengan ber berkonsultasi dengan Ibu tadi, saya sudah menemukan nih cara yang efektif seperti apa untuk apa namanya, menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas, yaitu siswa yang agak malas mengumpul tugas. Jadi saya sudah dapat nih, rencana tindakannya harus seperti apa. Terima kasih Iya. banyak sekali Coach sudah membantu saya, ini luar biasa sekali. Alhamdulillah sih Bu Lini ya, Bu Lini bisa merasakan manfaat dari coaching kita kali ini. Saya tunggu kabar bagusnya ya, tentunya Siap, harapannya anak-anak kita ada perubahan yang positif. Ya, sekian amin. saja ya Siap, coaching kita kali ini. Kita bertemu siap lagi Bu, pertemuan berikutnya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.